Selamat pagi teman-teman, kembali dengan saya Advent Tambu. Kali ini kita akan membahas sejarah Indonesia dan Spanyol pada tahun 1521 sampai 1677. Ini adalah sesi kedua saya secara pribadi. Ya. Biasanya informasi-informasi yang saya sampaikan itu selalu saya konsultasikan dengan, ada namanya di sini, Antonio. Maaf, ada technical problem gitu. Jadi apapun yang saya akan ceritakan tentang sejarah itu, saya akan referensinya kepada Dr. Antonio Campo Lopez. Beberapa waktu lalu saya mendapat nama beliau itu dari rekomendasi dari rekan saya dulu, Javier Serrano. Dia adalah direktur Instituto Cervantes di Indonesia. Sekarang dia di Afrika. Beliau dulu itu sangat concern dengan sejarah Indonesia dan Spanyol pada saat itu. Kalau saya tidak salah ingat, saya pernah, karena saya bekerja di radio, di siaran luar negeri, Voice of Indonesia, di bagian bahasa Spanyol, Spanish Department. Saya kalau tidak salah ingat ya, saya mengundang Javier Serrano dalam acara pertama sekali ya, waktu itu pertama sekali acara saya untuk wawancara live dalam bahasa Spanyol, recording tapinya. Saya tanya waktu itu tentang, kita bicara soal tentang bahasa Spanyol, budaya dan selebihnya dan sebagainya, etc. Salah satu pernyataan yang waktu itu membuat saya terkesima. Dia mengatakan bahwa tahun 1500-an sudah ada surat menyurat antara raja-raja di Sulawesi dengan raja-raja Spanyol. Saya tanya, itu dalam bahasa Spanyol? Dan dia jawab, iya, dalam bahasa Spanyol. How can it be? Gitu. Bagaimana itu mungkin terjadi? Kalaupun itu terjadi, wow, gitu kan. Surat-surat menyurat dalam bahasa Spanyol, ya, mungkin juga bisa diterjemahkan, pasti ada ahli bahasanya, juga ada pujangganya kan, penulis. Ya, raja mentitahkan, kemudian ada yang menulis. Gitu. Tapi setidak-tidaknya informasi itu luar biasa. Nah, karena waktu itu wawancaranya singkat saja, saya bahkan tidak terbayang gitu. Jadi tidak ada muncul pertanyaan lanjutan. Yang muncul adalah sebuah curiosity, big curiosity, sebuah keingintahuan yang begitu besar untuk tahu tentang itu kan fakta sejarah yang pastinya bagi semua orang yang suka dengan sejarah pasti suka dengan hal-hal seperti itu. Demikian juga saya. Berjalannya waktu, suatu kali karena saya membuat kegiatan yang namanya Jueves de Cultura, Kamisan Budaya, saya mengundang siapa saja gitu ya, tentu punya pengetahuan tentang sesuatu untuk hadir di situ dan berbicara tentang budaya. Kita membahas macam-macam dari Argentina, budaya Aztec, Maya. Sebentar lagi kita akan bahas sejarah coklat, gitu. Alhambra di Spanyol, Museum DC itu sebentar lagi dengan Argentina, ya macam-macam lah gitu setiap Kamis dalam bahasa Spanyol tentunya. Dan publiknya adalah komunitas virtual belajar bahasa Spanyol. Jadi kan sejatinya saya itu pengajar bahasa Spanyol, semua orang tahu lah. Gitu. Saya kan studi 2008, gitu, master bahasa Spanyol dari Alcalá. Tapi sebelumnya saya sudah juga aktif mengajar di Trisakti itu. Nah, komunitas itu perlu diberikan fertilizer, gitu, pemupukan gitu, supaya tubuhnya bagus. Jangan cuma taunya bahasa, tapi juga budayanya. Jadi orang belajar bahasa itu untuk mengetahui lebih dalam budaya, bukan berhenti pada bahasanya. Nah, saya akhirnya sampai pada beliau ini, Antonio Campo Lopez. Namanya diberikan oleh Javier Serrano. Kamu kontak beliau. Saya lakukan kontak. Itu pukul 11 malam kalau tidak salah, pukul 10 malam gitu saya kontak, karena perbedaan waktu kan Indonesia dan Spanyol. Kemudian dia bilang, ini sudah terlalu malam, dia bilang, kita lanjut besok. Dia bilang, no, saya nggak mau besok, saya mau hari ini, saya malam ini gitu. Jadi akhirnya kami bertemu itu di Zoom, mungkin menjelang 12 malam gitu.
Dia bilang, terlalu malam untukmu, katanya. Saya tidak ada terlalu malam untuk sebuah kekayaan sejarah. Saya bilang, tidak ada hari pagi. Dan kami bicara mungkin sampai agak lama gitu, mungkin 1 jam sampai jam. Ya, lama saya pikir ya. Kemudian saya langsung katakan sama dia, kayaknya energi saya kan habis belajar dari kamu, saya diketawa. Antonio ini menyelesaikan studinya, PhD ya. Makanya ini saya buat doktor, itu bukan. Dia menyelesaikan PhD-nya dengan 800 halaman. Dan dia berikan juga websitenya. Saya berhenti di saya bilang, ketika saya websitenya tentang studinya, Bang Antonio, saya nggak ngerti apa yang kamu tulis. Terlalu banyak nama dan terlalu banyak tanggal yang saya tidak bisa serap. Kita ketawa dia. Ya, oke, kita bahas sedikit-sedikit lah. Saya kan sudah meneliti sejak tahun 2011 sampai sekarang. Jadi kurang lebih 11 tahun lah dia bilang. Dia ketawa, 11 tahun. Kamu ngajar di universitas mana sih? Saya bilang gitu. Itu yang menarik bagi saya. Enggak sih, saya nggak ngajar gitu. Cuma saya menyelesaikan PhD saya, ya ada pusat studi lah dia bilang. Ini orang sometimes ketemu orang seperti itu ya, dia mencintai sesuatu itu bukan karena dia mau PhD-nya, tapi karena curiosity itu mengantar dia pada sebuah titik, saya harus mendapatkan ini. Gitu. Kepada orang-orang seperti itu kita harus belajar. Nah, saya belajar pada beliau. Dalam perjalanan waktu, ya, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya akan tunjukkan video berikut ini bersentuhan dengan sejarah di masa itu. Oke, saya akan perlihatkan. Agak lama sedikit ya, karena ada teknis-teknis yang harus saya Oke, ini saja deh. Ini saya coba saya share. Mudah bisa share, belum bisa share. Oke. Oke. Back again to the technically problem. Saya akan sharekan sedikit ini karena saya harap teman-teman bisa lihat gitu ya. Oke, saya harap sudah bisa lihat ya. Ini ada langsung dari internet gitu. Ada Enrique Maluku gitu. Ada sebuah buku yang dikarang oleh Pak Helmi Yahya dan rekannya Reinhard Tawas gitu. Saya ngeri gitu. Ternyata Pak Helmi juga sejarawan gitu ya. Keren. Kita harus ancungi jempol kepada salah satu putra terbaik Indonesia ini dengan segala energinya. Dia ingin mengangkat Indonesia itu. Bahkan membuat buku Enrique Maluku. Menurut beliau, Enrique Maluku, menurut Richard dan fakta-fakta studi yang mereka lakukan itu, Enrique Maluku adalah orang yang pertama mengelumi dunia. Ya, bukan Magallanes dari Portugal dan bukan Elcano dari Spanyol, tapi Enrique Maluku. Orang Indonesia lah yang pertama. Pengeliling bumi pertama adalah orang Indonesia. Itu ada tulisannya tuh. Keren ya? Yes. Oke. Aku stop itu supaya mendapat data lebih menarik. Kita akan lihat potongan video. Kebetulan saya temukan di YouTube ya. Syukur. Kita harus terima kasih pada YouTube itu karena memberikan data-data sejarah, ya. Fakta-fakta visual, gitu. Kebenaran sejarah. Kalau Anda, bagi teman-teman yang tahu bahasa Spanyol, kebenaran itu artinya verdad, la verdad. Dari kata kerja ver. Jadi kalau saya sudah melihat, saya melihat sesuatu yang benar. Saya melihat, maka itu benar adanya. Menarik ya. Hubungan bahasa dan apa gitu ya. Penjelasan yang ribet. Kebenaran itu apa sih kebenaran? Ya sesuatu yang saya lihat. Ya, jadi kalau kita bicara sejarah, kalau Anda tidak melihat itu susah. Gitu. Tapi kalau Anda melihat, ya itu kebenaran tuh. Lihatlah, rekamlah, catatlah. Gitu. Dulu kan nggak ada rekaman ya, jadi catat. Magallanes dan Elcano itu semua perjalanannya dicatat. Kenapa dicatat? Karena itu adalah perjalanan disponsori oleh kerajaan Spanyol. Jadi dicatat gitu. Di mana Anda berhenti, berapa kapalnya, berapa orangnya, siapa yang dalam kapal, itu semua datanya itu lengkap gitu. Bukan ucapan jempol, lengkap itu datanya, itu faktanya itu lengkap. Nah, beliau ini Antonio Campo ini belajar dari fakta dan data tertulis itu. Saya ulangi, belajar dari fakta dan data tertulis itu. Dia harus pergi ke perpustakaan dan didokumentasikan dengan baik. Saya garis bawahi, didokumentasikan dengan baik. Magallanes itu berangkat itu 1521.
kurang lebih ya 1519 kurang lebih. Kalau saya salah, salahkan saya karena ada fakta mengatakan itu. Jadi bukan perkiraan saya. Sekali lagi, semua yang akan saya sampaikan itu saya konsultasi dengan Antonio Campo Lopez, yang kita sudah buat seminar kecilnya. Sebuah seminar yang tidak berakhir dalam pertemuan pertama, tapi selanjutnya. Nah, saya ingin memperlihatkan pada teman-teman itu video berikut ini, di mana Pak Helmi Yahya memberikan paparan yang menurut saya sangat bagus kita ketahui ya, sebagai bangsa Indonesia, apalagi yang suka sejarah gitu. Saya akan perlihatkan. Ya, Januari lalu di tahun ini 2020 saya sedang berada di New York, tepatnya di Manhattan, dan waktu itu saya sempat ngevlog ya, bukan ngevlog lah, saya bikin semacam Instagram story, masih bisa dilihat di IG saya. Saya cerita, saya waktu itu berdiri di Manhattan dan saya katakan, Anda tahu, Manhattan itu adalah tempat di dunia ini di mana harga propertinya mahal banget. Ya, salah satu termahal di dunia, miliaran barangkali per meter persegi. Dan Anda tahu tidak bahwa Manhattan itu ditukar dengan sebuah pulau kecil di Maluku, namanya Pulau Rune. Ya, yang dulu hebat banget karena penghasil pala utama dunia, dan sekarang ditukar oleh Belanda dan Inggris ya dengan Manhattan, dan Manhattan-nya waktu itu adalah sebuah tempat penyamakan bison, sementara Pulau Rune itu penghasil pala utama dunia. Ya, dan ditukarkan begitu saja. Manhattan-nya take off menjadi salah satu daerah dengan properti termal dunia, dan Pulau Rune-nya menjadi pulau seperti desa tertinggal. Dan itu saya katakan kami tulis loh. Ya, saya dan Renat Tawas menulisnya dalam sebuah buku yang kita Enrique Maluku. Jadi cerita ini luar biasa. Ini mestinya menjadi kebanggaan Indonesia. Salah satu yang bisa dibanggakan Indonesia bahwa orang pertama yang circumnavigate, yang mengelilingi bumi itu bukan Magelhanes, bukan Elcano, tetapi melahirkan pemuda Maluku yang namanya Enrique. Dan itu kami tulis. Pernah kami seminarkan di depan para profesor di Ambon, dan semuanya sepakat bahwa sebenarnya kita ada seorang pahlawan, ya, ada seseorang, kalaupun bukan pahlawan, adalah orang yang meletakkan nama Indonesia ke mata dunia. Orang pertama, sekali lagi, read my lips, orang pertama yang mengelilingi bumi itu adalah orang Indonesia, yaitu tepatnya pemuda dari Maluku, ya, lama cukup pernah umur 10 tahun ada di Palembang, dan kemudian dia pergi ke Melaka. Di sana dia diculik atau ditangkap oleh orang Portugis, dibawa ke Eropa, dan dia memulai pelayaran besar menemani Magelhanes. Dan untuk tahu cerita lebih dahsyatnya, saya akan langsung bicara dengan co-writer saya menulis buku ini, dan buku ini sudah menjadi buku wajib di Provinsi Maluku ya, Bang atau Mas Renat Tawas. Bos, ceritanya bos? Gini, menjadi pengeliling bumi pertama itu satu kebanggaan. Ya. Kebanggaan satu bangsa. Ya. Spanyol bangga, Portugal bangga karena itu. Portugal bangga karena melibatkan Magellan yang initiator. Ya. Meskipun dia tidak melengkapi Magellan ini kan orang Portugis ya. Terus Elcano, buahnya itu orang Spanyol yang asalnya dari Basque ya. Dari Basque. Ya, suku Basque. Suku Basque. Nah, ada tiga orang yang jadi perdebatan ya. Siapa duluan? Magellan, Elcano, ya. Atau Enrique. Sorry, Magellan, Elcano sama Enrique. Ya. Okay? Nah, kita bisa kalau mau bicara soal itu kita bicara timeline-nya dulu. Startnya dari mana? Ya, ya. Enrique start dari Ambon. Ya, karena dia dilahirkan di sana ya. Kira-kira 1504. Ya. Tahun 1504 waktu kira-kira anak-anak umur anak singkong umur 10 tahunnya. Ya. Dia merantau, dan karena dia disebut oleh Magellan berasal dari Sumatera. Ya. Magellan itu suka bilang dia dari Sumatera. Jadi perkiraan kami kan dia pasti ke Sumatera dari sebelum ke Malaka. Betul. Jadi di Sumatera itu
daerah atau yang waktu itu leading Palembang. Ya, Jadi perkiraan dia tinggal di Palembang dan dekat sekali dengan Malaka. dekat dengan Malaka. Kebetulan Malaka itu kan mendirikan sultan yang asalnya dari Palembang. Oke teman-teman, Anda sudah mendengarkan menarik ya paparan Pak Helmi dengan Pak Reinhard itu menarik sekali gitu. Dan bagi kita yang suka sedikit kulik-kulik sejarah itu ada data yang tentu juga menarik gitu. Yang pertama itu kalau bicara sejarah kita bicara angka tahun gitu ya, dan juga nama. Oke, saya stop screen-nya ya, supaya ya. Pak Reinhard itu mengatakan bahwa Enrique Maluku yang dikatakan Maluku itu Enrique Maluku lahir pada tahun 1504 perkiraan. Tapi tidak ada data fakta sejarahnya kan. Tidak ada catatan tertulisnya. Diperkirakan 1504. Kemudian merantau ke Palembang pada usia 10 tahun gitu ya. Itu artinya di Palembang itu 1514. Oke. Di video lain itu ada videonya, saya nggak usah, dari Pak Helmi juga di acara apa gitu ya, itu diperkirakan bahwa 5 tahun di Palembang di Sumatera dan kemudian ke Malaka. Jadi kurang lebih kalau melihat urutannya itu pada usia maksud saya pada tahun 1519 ada di Malaka. Ya. Saya ulangin. Beliau itu lahir 1504. Enrique Maluku. Nanti kita akan ada pembicaraan lanjutan apakah itu namanya Maluku atau tidak. Tapi saya ikutin saja dulu pemaparan dari bukunya dari Pak Helmi gitu ya. Itu Enrique, apalagi judul bukunya Enrique Maluku. Lahir di Maluku 1504. Usia 10 tahun merantau, 1514 di Palembang, kurang lebih 5 tahun. Dan sesudah itu berangkat ke Malaka. Di video yang lain, oke, tidak perlu saya sampaikan di videonya gitu ya. Pak Helmi mengatakan dia itu, Enrique itu ditangkap atau ditawan gitu. Jadi semacam tindakan yang tidak benar gitu karena harus ditangkap atau tertangkap, ditawan atau apa, diculik seperti itu apa gitu. Mestinya saya harus paparkan dengan baik ya. Tapi ada rekaman videonya, itu wawancara Pak Helmi di acara televisi NET gitu. Itu kembali ke fakta sejarah. Kalau Enrique lahir 1504 dan pada usia 10 tahun berangkat ke Palembang, artinya 1514, kemudian 5 tahun di Palembang dan berangkat ke Malaka, merantau ke Malaka, 1519 di Malaka. Betul, 1519 di Malaka. Kapankah pertemuan antara Magallanes dengan Enrique di Malaka? Itu pertanyaannya. Kapan? Tahun 1519 kah? Atau tahun berapa? Itu pertanyaan sejarah. Karena kita sudah mengeluarkan angka. Seperti saya katakan tadi, saya selalu konsultasi dengan Antonio Campo Lopez. Pada usia berapakah Enrique bertemu dengan Magallanes? Bertemu. Saya tidak mengatakan berpretensi menginterpretasikan apakah ditangkap, ditawan, diculik. Oke, saya kan bacakan sedikit konsultasi saya dengan Antonio Campo Lopez. Sebelumnya Antonio Campo Lopez itu pernah mengirimkan saya menyurat raja-raja Tidore Ternate ke raja-raja Spanyol dalam bahasa Spanyol tulisan tangan, tetapi sudah ditranskrip ke tulisan words, gitu. Jadi bisa dibaca. Tapi sekalipun saya sudah berlalu lalang di dunia bahasa Spanyol, saya nggak ngerti banyak sekali kata-kata yang hampir tidak digunakan lagi sekarang. Nah, saya menghentikan. Ada beberapa paragraf saya baca, tapi saya hentikan membaca suratnya karena saya ingin tahu dulu globally gitu ya,
global view-nya dulu kemana nih, karena banyak sekali fakta-fakta yang menarik yang disampaikan Antonio Campo Lopez. Oke, ini adalah komunikasi lewat WhatsApp yang dikirimkan oleh beliau kepada saya. Magallanes dice en su testamento en 1519 que tenía 26 años, refiriéndose a Enrique. Saya ulangi, Magallanes mengatakan dalam testamentnya, pengakuannya, itu tercatat ya, perjalanan Magallanes untuk menemukan Maluku itu dibiayai oleh pemerintah Spanyol, kerajaan Spanyol, Carlos pertama atau Carlos V. Dibiayai. Jadi semua dicatat, siapa yang naik kapal, nama kapalnya, siapa kapten, itu dicatat semua itu, Pak. Catatan sejarah. Dan tersimpan dengan rapi. Oh. Dan catatan itu dibuat dalam bahasa Spanyol karena yang membiayai perjalanan itu pemerintah Spanyol, bukan dalam bahasa Portugis. Kita konfirmasi. Kalau saya salah, saya akan konfirmasi kepada Antonio Campo Lopez sebagai referensi. Kalau saya murid, dia gurunya lah, kurang lebih begitu. Berguru pada beliau. Ya. Jadi, WA selanjutnya, kalau saya terjemahkan tadi, Magallanes mengatakan dalam pengakuannya bahwa tahun 1519, Enrique itu usianya 26 tahun. Oke. Así que, cuando lo compró en Malaca en 1511, tenía ya 18 años. Así que cuando lo compró en Malaca, jadi ketika dia membelinya, bahasanya adalah compró. Lo compró. Ingat dia zaman itu masih zaman esclavitud, zaman perbudakan. Anda bisa beli orang. Begitu Anda beli orang, orang itu mengabdi pada Anda. Semua hak hidupnya itu tergantung si pembeli, si amonya, si owner. 1500-an itu berlaku di seluruh dunia zaman itu. Así que cuando lo compró en Malaca, ketika dia beli pada tahun 1511, persis ketika Portugal merebut Malaka, usia Enrique 18 tahun. Saya ulangi, 18 tahun, Bapak Ibu. Pertanyaan saya, data yang disampaikan adalah Enrique lahir tahun 1504. Menurut data sejarah, Magallanes membelinya usia 18 tahun. Seharusnya dari 1511 itu mundur ke belakang 18 tahun. Hitung kapan dia lahir. Fakta sejarah. Saya hanya membahas fakta-fakta yang disampaikan dalam paparan itu. Jadi tahun berapakah seharusnya? Kalau kita ngikutin faktanya, dibeli tahun 1511 yang kurang lebih usianya 18 tahun, maka kita mundur dong ke belakang. Pertanyaannya adalah, apakah Magallanes menyebutkan dia lahir di Ambon atau dia lahir di Sumatera? Bapak Ibu, saya tidak akan jawab pertanyaan itu. Saya tidak akan menjawab semuanya itu. Karena banyak sekali fakta yang menarik dari Antonio Campo Lopez. Ada wanita Indonesia, namanya Gracia. Gracia artinya Gracia. Ibunya orang Ambon, ayahnya orang Spanyol dari País Basco. Dan mempunyai 11 anak di País Basco. Dan kita sedang mengadakan studi itu, siapa saja itu marganya itu. Cari itu. Saya bahkan seloroh dengan Antonio. Jangan-jangan kau Antonio salah satu cucunya keturunan ke-20. Dia ketawa, Pak. Itu menarik kan. Juga ada juga ya oleh Magallanes dibeli juga ada orang
wanita gitu. Nah itu juga menarik. Fakta-fakta sejarah itu menarik. Tapi kalau dijadikan novel, jauh lebih menarik lagi. Tapi ketika kita pretensi itu buku sejarah, ya, fakta sejarahnya harus keluar. Bisa dipertahankan. Gitu. Tahun-tahun yang Anda keluarkan, itu tahun real. Itu sejarah. Bukan imajinatif. Menarik kan? Menarik. Saya sangat suka dengan Antonio melakukan penelitian 11 tahun. Belajarlah pada guru yang betul-betul guru. Fakta sejarah. Jadi pembicaraan tema 1521, 1677 itu akan berlanjut. Gitu. Saya buat judulnya Indonesia dan Spanyol, tapi Antonio itu bikin Maluku, bukan Indonesia. Tapi ya sudah, we are Indonesian, right? Kita itu orang Indonesia. Kita harus memiliki kebanggaan. Saya masih akan terus belajar pada Antonio Campo. Mungkin sesudah kita temanya Enrique, kita tema selanjutnya mungkin Gracia. Saya selalu bingung. Garcia itu Gracia. Temanya itu wanita, papanya orang Spanyol, ibunya orang Ambon, kemudian pada usia belasan tahun itu dibawa ke País Basco, dan marga papanya itu masih ada sampai sekarang. Dan itu dicatat dalam sejarah. Gitu. Jadi kita sedang mengumpulkan, ada yang cuma mencari waktu momennya aja kapan kita bahas itu, gitu ya. Karena itu fakta sejarah yang baik. Kemudian juga ada 3 orang Ambon yang pernah dibawa Elcano, kalau tidak salah ya, dari 18 itu. 18 orang dibawa ke Sevilla. Dan salah satu diantaranya itu tinggal di Sevilla. Dan juga ada itu tadi dari Magallanes itu bawa juga dia bawa juga 1 orang Ambon ya, wanita, dan masih tinggal di Sevilla. Jadi bisa jadi ya ada darahnya Ambon di Sevilla. Sangat mungkin itu menarik kan, lihat marganya apa kan, biasanya kan mereka catatan sejarah Spanyol itu lumayan bagus gitu. Jadi banyak fakta data sejarah yang bisa kita ulik-ulik gitu ya. Menarik, dengan apalagi dengan Antonio sudah melakukan penelitiannya, dan dia beberapa link dia kirimkan tuh ternyata dia ada terkoneksi dengan yang lain-lain gitu. Satu fakta menarik sebetulnya ketika Magallanes itu mau ke Indonesia, temannya waktu 1511 waktu Portugal itu merebut atau menduduki Malaka, Magallanes itu ada sepupunya gitu, bareng sepupu. Kalau Antonio bilang amigo intimo, mungkin karena sepupuan gitu, jadi sepupuan ya jadi teman dekat lah. Gitu. Si Magallanes itu balik kan ke Portugal kan, dia balik, sementara si saudaranya itu, saya nggak usah sebutkan namanya supaya curiosity ya, menarik kan, dia pergi ke Ambon. Nah, antara sepupunya itu dan Magallanes itu ada surat menyurat, Pak. Surat menyurat. Dan itu ada surat-surat itu. Wah, ini menarik kan. Ada surat-surat itu. Terus dibaca. Apakah yang terdapat dalam surat-surat itu? Wajar, kan bisa kita imajinasikan. Wajar dong, udah ada surat menyurat antara sepupu gue dari Ambon nih, gue dari Portugal. Sepupu gue bilang, lu datang aja ke Ambon nih, di sini nih, cangkeh itu di sini nih, lu mesti datang. Yakin, lu udah ngomong sama raja tuh, biar lu dibiayain. Kurang lebih kan begitu bahasanya. Oh, sepupunya di situ surat-suratan, pasti surat-suratnya palingan lu datang sini, di sini ada cengkeh nih gitu. Iya kan? Ya, itu akhirnya si Magallanes ya berani dong, orang sepupu ada di sana gitu. Apalagi ada orang Ambon nih bareng aku gitu. Ya kan? Apakah itu orang Ambon apa enggak, Enrique kan masih kita bisa bahas lagi gitu. Tapi untuk sementara ya kita take it for granted dulu lah gitu. Ya oke okay, orang. Tapi saudaranya itu ada di Ambon waktu. Persisnya di mana saya tidak saya harus konfirmasi dengan Antonio. Tapi ada di Ambon. Jadi ada surat menyurat antara mereka. Wajar kalau Magallanes itu
hasratnya besar untuk pergi ke Ambon. Oh, sepupunya dari situ. Mungkin surat itu mengatakan, menjelaskan semua kan. Magallanes bilang sama si Raja Portugal, tapi Raja Portugal kan udah punya jalur. Ngapain lagi saya bikin jalur baru? Kan jalur saya udah ada. Kan ada jalurnya dia gitu untuk ke Ambon kan. Ya udah dia ngomong ke Raja Spanyol. Raja Spanyol langsung biayai. Jadi perjalanan itu adalah perjalanan Magallanes sebagai kaptennya. Tetapi dia dibayar pemerintah Spanyol. Jadi semua dokumen itu dalam bahasa Spanyol. Nah, di salah satu kapalnya itu ada Elcano. Nanti lagi lah kita cerita itu. Kita fokus pada Magallanes dan Enrique. Teman-teman, saya tidak mau panjang lebar lagi, itu dulu deh. Juga bahan saya juga kehabisan. Saya harus sungkem dulu sama Antonio Campo. Ini nanya lagi nih, apalagi yang menarik nih. Jadi dia ngomongin ke saya alih bahasakan ke Indonesia. Ini itu kali, enak juga. Oke, sekian dengan saya Advent Tambun dalam Ulek-Ulek Sejarah Indonesia 1521-1677 Indonesia dan Spanyol. Terima kasih, selamat pagi.